tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang lebih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang kelam, hati anak-Mu tentram. Bila badai mengemuh, mendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Kita semua bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita semua dapat bernafas dengan segar, menghirup udara yang begitu nikmat, dan juga kita dapat mendengarkan firman Tuhan melalui Hikmat Pagi dari GKI Karangsaru ini. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa kalau Engkau telah menyertai malam tadi di mana kami dapat tidur nyenyak, pagi hari ini kami dapat bangun dengan segar, menghirup udara yang begitu nikmat. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Renungan hari ini, pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Utomo dengan tema Roh Kudus mengubahkan hidup, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 yang berbunyi demikian. Yesus, inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa berbahagia karena Tuhan beserta. Kita menikmati hari ini dan kita percaya anugerah Tuhan cukup untuk menolong setiap kita. Pernahkah kita menjumpai orang yang suka mengatakan hal-hal besar tetapi selalu gagal dalam mewujudkan kata-katanya? Tentu orang semacam itu tidak kita sukai. Namun bagaimana jika dia yang dahulu sering gagal dalam perkataan justru berubah menjadi pribadi yang berani dan setia sampai akhir? Tentu kita akan penasaran dengan alasan di baliknya. Inilah yang terjadi pada Rasul Petrus setelah diubahkan oleh Roh Kudus. Jika kita melihat kehidupan Rasul Petrus yang dahulu, kita mengetahui bahwa Petrus adalah orang yang suka mengumbar kata-kata tetapi kurang ada tindakan nyata. Dia yang paling lantang menyerukan kesetiaan kepada Kristus justru menjadi orang yang menyangkal Kristus sampai 3 kali. Namun setelah peristiwa penyangkalan itu, Petrus bertobat dan bersedia untuk melakukan perintah menggembalakan domba-domba Kristus.
Bahkan pada peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas orang percaya, Petrus berdiri dan berbicara kepada orang banyak tentang Injil. Kisah pasal 2 ayat 14. Murid yang dahulu menyangkal Kristus kini memperkenalkan Kristus dengan berani. Bahkan menurut tradisi gereja, Petrus mati disalib terbalik karena imannya yang teguh kepada Kristus dan karena pemberitaan Injil yang dilakukannya. Roh Kudus mengubahkan hidup Petrus menjadi seorang pengikut Kristus dan pemberita Injil yang setia sampai akhir hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, berbeda dengan Petrus. Seringkali orang-orang Kristen menggunakan Roh Kudus untuk mendapat kekayaan, mengklaim kesembuhan, memohon manifestasi tertentu, dan hal-hal lahiriah lain yang hanya bersifat sementara. Padahal Roh Kudus hadir untuk melakukan hal yang jauh lebih besar dari semua itu. Roh Kudus ada untuk mengubah hidup orang percaya agar lebih serupa dengan Kristus. Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Roh Kudus ada untuk memimpin kita memperkenalkan Kristus kepada semua orang dengan berani. Jadi jangan menghina Roh Kudus dengan memperalat Dia. Jangan membatasi kuasanya hanya untuk memenuhi angan-angan kita. Roh Kudus memimpin kita semakin serupa Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jikalau seringkali kami menjadi bagian dari orang-orang yang memperalat Roh Kudus. Orang-orang yang begitu merendahkan Roh Kudus karena Roh Kudus hanya kami pakai untuk memenuhi angan-angan dan kehendak duniawi kami semata. Tuhan, terima kasih kami diingatkan akan hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan kami. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang mengubah kami untuk hidup dalam kebenaran, mengubah kami untuk hidup serupa dengan Kristus, dan Roh Kuduslah yang menjamin perjalanan kehidupan setiap kami untuk tetap kuat dan setia sampai akhir. Oleh karena itu tolong kami supaya kami hidup dituntun dalam kebenaran dan kami hidup memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kita sungguh-sungguh yakin, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kuduslah yang menjamin hidup setiap kita, memberi kekuatan, memberikan pertolongan bahkan tuntunan kebenaran untuk kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Ada banyak orang memperalat Roh Kudus demi kepuasan duniawi. Roh Kudus bukan alat, melainkan pribadi Allah Tritunggal yang mengubahkan dan menjamin kehidupan sejati. Selamat berkarya, selamat hidup dalam tuntunan Roh Kudus, karya-karya terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.